ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى الرسول الإمام إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad syafi'una yaumal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jami'il mu'minin wal mu'minat, bil khusus segenap jamaah musholah Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dikabulkan hajat-hajatnya, juga selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, wabil khusus kepada segenap ahli Pekapuran yang mana alhamdulillah tadi malam sudah bersama-sama memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi salah satu bukti bahwasanya kita adalah umat-umat Nabi yang masih berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bahwasanya perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang sangat pedih adalah pertama kita beriman dengan Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan diri kita dan dengan harta kita. Makanya dengan kita memperingati acara peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini salah satu bukti bahwasanya kita mencintai Nabi, dan mudah-mudahan insyaallah nanti di hari kiamat kita juga harus diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita diberikan syafaat, mudah-mudahan kita dalam surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kalau kita hadir Maulid, kita memang kalau mungkin baik tiap badan tiap bulan, mungkin selama sebulan Maulid ini ada yang badannya naik timbangannya menggali, sebab mungkin rajin hadir Maulid dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, yang itu tidak ada penting, tidak terlalu penting. Yang penting itu mana hasilnya selama kita pergi acara Maulid, kita dengar ceramah, kita dengar mauizah, kita dengar tausiah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan poin. Makanya kita kalau pergi Maulid, niatkanlah pertama kita hadir majelis ilmu. Pertama kita menuntut ilmu, yang kedua kita niatkan mahabbah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita niatkan apa yang pernah diniatkan oleh as-salafun as-salihun, para ulama-ulama kita yang terdahulu. Niatkan kita masuk ke niat kita dengan niat mereka. Jadi kita insyaallah walaupun kita tidak mendapatkan ilmu yang banyak, insyaallah keberkahan kita dapatkan daripada niat-niat yang baik. Karena kemarin sudah kita bahaskan, niat itulah yang akan membuat kita kekal di surga. Niat itulah yang akan membuat kita abadi di surga. Semakin banyak kita niat baik, semakin besar kita peluang kita untuk mendapatkan segala kenikmatan Allah yang ada dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kan surga itu kan bertingkat-tingkat, tidak sikot tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin lemah. Semakin bawah ya nasi putih, pucuk dikit nasi minyak, nasi abang, pucuk dikit nasi minyak, istilahnya tadi pucuk dikit nasi mandi. Ya, ada lagi teruslah. Jadi artinya tergantung dari niat kita. Semoga ahlu Pekapuran mobil khusus jamaah musholah Nurul Iman semoga senantiasa istiqomah dalam kebaikan,
dan mudah-mudahan kita selalu bersatu dalam kebaikan, saling maafkan dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian malam ini alhamdulillah kita ketemu lagi di majlis taklim kita, yang mana kita membahas daripada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang solat. Di sini kita akan mulai dengan perkataan Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap solat yang dilakukan oleh seorang hamba tapi hatinya tidak hadir, hatinya tidak ada hudur. Solat jalan kenyo 5 waktu solat, zuhur solat, tapi ketika solat hatinya tidak ada hadir, itu kata Imam Hasan Basri mempercepat turunnya hukuman dari Allah Ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk khusyuk, untuk hadir, lepaskan galau apa yang kita fikirkan dari urusan dunia ini, beban derita hidup kita lepas ke galau, kita fokus untuk Allah Ta'ala, bersyukur dengan nikmat ada di dunia ini. Walaupun hidup kita sesara apapun juga, sesulit apapun juga, dia ada ke dunia ni sudah alhamdulillah. Berarti kita ni ada terus. Itu baik. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Seseorang itu tidak akan mendapat bagian dari solat dia kecuali apa-apa yang dihadirkan akal dia. Maksudnya dihadirkan akal dia tu khusyuk, hadir, ngerti dia lagi solat, akalnya tu sehat. Sebab orang yang solat, kadang-kadang mereka solat tidak dicatat apapun juga solatnya. Ada orang solat tidak dicatat apapun solatnya, sampai Nabi Muhammad mengatakan rubba lil qaim, banyak orang yang ibadah kepada Allah Ta'ala, laisa min qiyami illa ta'ab, tidak dapat bagian apa-apa daripada bagian solatnya tadi kecuali capek, tidak boleh apa-apa. Makanya benar-benar ketika solat, maka kita kalau solat itu hati kita, akal kita tu ya tahu kita lagi solat, tidak kulu-kili, tidak merantau akal tu. Kalau akal merantau bahaya itu. Merantau ke sana. Akal kita tahu kita lagi solat. Oh, aku lagi solat. Allahu Akbar. Lagi solat aku. Tidak main-main ini. Ngadep Allah ini. Bukannya ngadep manusia, ngadep Allah. Kita solat. Ada yang dapat daripada 1/6-nya baik. Solatnya 1/6 tidak full. Ada yang 1/10-nya baik. Jadi artinya mana? Di bahwasanya kita ni dicatat solat kita menurut takaran yang kita hadir, hati kita khusyuk dengan Allah Ta'ala. Itu dicatat baru. Kalau tidak ada khusyuk, tidak ada hadir, liwat. Makanya ada satu riwayat di hari kiamat nanti, ketika ada orang-orang dipanggil sama Allah Ta'ala, dia ditanya oleh Allah Ta'ala. Dia ditanya oleh Allah Ta'ala, ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, hatinya bukan kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, kau minta dengan orang yang hatinya kau tuju itu. Jangan minta dengan aku, ya Allah Ta'ala. Minta ke sana. Kau mikir kenapa? Kau ke sanalah. Sebab kita ni sudah disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau yang tidak terima dengan ketentuan, tidak melaksanakan kewajiban yang sudah kuberikan, tidak bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, tidak menerima dengan ketentuan yang sudah kutentukan, maka kata Allah Ta'ala, kita diberikan pilihan. Silahkan keluar dari bumiku, cari Tuhan selain aku, ya Allah. Bukan main-main, tak kata toleransi Allah. Iya. Falyahrud min ardi, keluar dari tanahku, bumiku. Falyatlub rabban siwa'i, silahkan cari Tuhan selain aku, ya Allah. Bahaya kan gitu kan? Kalau kita main-main dengan akidah kita main-main dengan rasa suku kita. Kadang-kadang kita ni itulah kadang terlena. Manusia ni memang sifatnya galak terlena. Lupa daratan. Kadang-kadang tak sadar. Itulah tadi perlulah kata Nabi, iman kita diperbaharui itu. Makanya kita banyak-banyak macam la ilaha illallah supaya iman kita tu diperbaharui terus. Latihan kita dari solat benar-benar. Kenapa? Sebab orang yang solat capek baik kita. Solat tak kata khusyuknya.
dak katik hudurnya, apalagi yang wajib. Yang wajib inilah yang Allah paling demeni ketimbang yang sunnah. Allah tu paling demen kalau ada seorang hamba Allah yang melakukan perkara wajibnya luar biasa, dikejarnya dulu yang wajibnya. Yang sunnah tu tambahannya bonus. Ya, untuk untung-untungnya Yang wajib dulu difokuskan. Kalau umpama dak katik waktu luang, dak katik waktu halangan, usahakan awal waktu solat itu. Jangan ditunda. Nah, itu. Jadi usahakanlah. Kalau umpama kita bisa, cepat juga diberi Allah rezeki. Tergantung kita tu lah. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, cepat datang bantuan dari Allah Ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah tu bukan berarti kita mantu ya Allah, bukan. Maksudnya tu kita benarkan diri kita dengan benar-benar kepada Allah Ta'ala. Tidak main-main. Yansurkum, Allah bantu kalian. Ya cuma ada proses, nak sabar. Ya nak proses tu nak sabar. Itulah tadi disebutkan Allah dalam Al-Quran, alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, berpaling dari ibadah kepadaku, ya Allah. Nah, orang-orang sombong ini berarti bukan hanya wong yang berjalan banyak duit, berjalan congkak, bukan. Bukan wong sombong ni ngesok kalau lebih dari wong, bukan. Orang-orang yang sombong disebutkan Allah dalam ayat itu adalah orang-orang yang tidak mau beribadah dengan aku. Yang tidak mau solat. Walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, tidak mau solat, itu sombong sama Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau wong sombong, sudah tahu kita apa dia balasannya. Berarti tak jauh, tak katik beda sama iblis. Iblis itu kan sombong. Makanya tengok, oleh kata Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu ta'ala, beliau mengatakan, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, yang seseorang lakukan kena sombong, artinya dengan perbuatan maksiat itu dia bangga. Dia demen, dia tak solat, dia demen, dia tak ibadah, dia tak katik rasa dosa sama sekali sama Allah. Fa innahu la yurja ghufranuha. Ditakutkan tidak diampuni Allah. Tapi kalau setiap maksiat yang dilakukan kena syahwat, kita ni kan ada syahwat galau, makanya kita berbeda dengan malaikat itu. Malaikat tak katik syahwat, taat, bukan main. Kalau kita banyak syahwat, kita bukan banyak taat, tapi banyak menculat. Tapi kita tahu syahwat kita, Allah tahu aku berikan syahwat, makanya Allah tunjuk istighfar. Sebab kita ni terkalah dengan syahwat kita, nafsu kita. Disitulah setiap maksiat yang dilakukan dengan perbuatan syahwat, fa innahu yurja ghufranuha. Masih ada harapan ampunan dari Allah. Itu contohnya siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, bukan dosa. Tapi kesalahan itu hikmahnya buat kita. Kena syahwat, kan? Kena syahwat. Buah huldi tadi. Tapi diampuni Allah, ada batasnya, walaupun lama. Itulah kita contohnya. Jadi kita ini nak ada proses. Kalau kita nak benar-benar hadirkan hati kita, khusukkan hati kita, benarkan solat kita, maka kita akan mendapatkan solat itu penuh 100% isinya. Kalau kita hadirkan hati kita, khusukkan hati kita. Sedangkan orang yang lalai di dalam seluruh solatnya tidak dapat bagian apa-apa sedikit pun. Nah, makanya bagi yang tidak pacak husuk pul, yang tidak pacak husuk, benar-benar husuk, ingat baik kuncinya sikok. Jangan tinggalkan solat berjamaah. Sudah. Solat berjamaah tu ngandeng kita. Yang dah husuk jadi husuk. Maksudnya jadi husuk mak mana? Diterima sama Allah. Ya, berjamaah tu terima. Imamnya lalai, makmumnya sikok, yang husuk diterima. Ya, saling nutup-nutup ini. Saling nambal-menambal. Yang kurang ditambal sama A, yang kurang ditambal sama A. Kalaupun seandainya tak kati yang husuk galau, sama-sama galau-galonya tu memang tak ada husuknya, banyak fikiran, akhirnya tetap diterima sama Allah. Kena berjamaah tadi. Ya, berjamaah dalam menentukan satu permasalahan, baik kita dianjurkan bermusyawarah, kan? Itu menunjukkan kan berjamaah, bermusyawarah kan berjamaah. Kita tak pacak, jangan kita mutus ke sesuatu apapun tanpa musyawarah. Wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam perkara. Jadi kita musyawarah, walaupun kita lah tahu yang benarnya ini, tapi tetap kita ajak musyawarah.
Itu ciri-ciri orang tawaduk itu. Tidak memutuskan keputusan dewek. Mentang jadi ketua, mentang jadi pak atasan, langsung mutus keputusan dewek. Tidak lagi ngajak yang bawahnya. Nah, itulah kesalahan fatal itu. Kita harus ada musyawarah, kumpul. Itu contoh berjamaah. Nah, kalau umpama kita tak pacak khusyuk dalam solat, ya sudah kejar solat berjamaah. Mana caranya? Sebab jamaah itu mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah semakin banyak orang solat berjamaah, semakin abdol kan? Semakin banyak berjamaah itu semakin abdol. Ya di sinilah. Karena kita tak baca khusyuk 100%. Mana baca kita khusyuk? Sudah kita berusaha khusyuk mulai dari sebelum wuduk dibayang-bayangkan hidup sara segala macam, dipikirkan. Jadi waktu nak solat teringat kan? Ya Allah, sedihnya hidup aku ya Allah. Waktu solat itu, waktu kita takbir itu kita sudah usaha untuk khusyuk. Tiba-tiba ya ada yang memutuskan hubungannya tu. Ya namanya lesik, ada yang konsletnya. Apalagi yang konsletnya banyak kehidupan kita yang konslet. Kalau kehidupan kita banyak yang konslet, banyak juga yang konsletnya dalam ibadah. Itulah berusaha kita semampu. Maka kita bersungguh-sungguhlah rahimakallah fil khusyuk wal hudur fis shalah. Usahakanlah untuk khusyuk, untuk hudur, hati kita hadir. Maksudnya hadir mak mana? Tahu toh kita lagi solat. Kita lagi solat tu mak mana adab kita sama Allah. Macam itu, jangan kita solat yang penting solat. Kita harus hadir hati kita. Kita bersungguh-sungguh. Udah tu apa lagi? Caranya tadabbar. Kita renungkan bacaan kita. Ma takrauhu min kalami rabbik, apa yang diucapkan dari firman Allah waktu kita solat. Apa yang kita baca tu itu ucapan Allah kalau, firman Allah kalau. Secara tidak langsung sampai ke kita melalui Al-Qur'an. Dan kita bayangkan, jangan fala ta'jal idza qara'ta, jangan terburu-buru kalau maco, pelan-pelan. Jangan kita hayati, habis khusus kalau solat sunat. Pelan-pelan. Fa innahu la tadabbur ma'al ajlah. Tidak ada sifat khusyuk kalau kita terburu-buru. Tidak kata khusyuknya kalau kita terburu-buru. Sudah pernah lanjut tahu kemarin. Ada di kitab ini babnya, tapi masih lama. Orang yang kalau maca Quran, sudah pernah anda sampaikan kemarin, ada dua kok maca Quran, yang sikoknya maca Al-Baqarah, yang sikoknya maca Al-Baqarah sama Ali Imran. Sikok maca Al-Baqarah, yang sikoknya maca Al-Baqarah sama Ali Imran. Bacaannya mulai, setatnya bareng, kelarnya bareng. Setatnya bareng, kelarnya bareng. Yang sikok maca Al-Baqarah, yang sikok maca Al-Baqarah sama Ali Imran. Panjang tak suratnya? Panjang kalau kan? Tapi begitu setatnya mulai, bareng, kelarnya bareng. Ditanya sama ulama, yang mana yang abdul? Antara dua kok wong ini. Maka ulama menjawab, yang abdul yang maca Al-Baqarah. Kenapa? Pastilah dia lambat bacanya. Satu surat yang dibacanya. Yang ini dua kok surat, kelarnya bareng. Berarti kan yang Al-Baqarah ini macanya pelan. Tidak ada terburu-buru dia. Dinikmatinya bacaan itu tadi. Yang sikok ini tadi pastilah dua surat digabung dengan sikok surat. Ya pasti ngaca-ngaca bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, panjang. Yang ini pelan. Nah itu kata ulama yang abdul itu yang maca Al-Baqarah itu dewean sikok surat ketimbang yang maca dua surat ini. Oh, sebab dia ada tadabburnya, ada resepannya, ada apa? Ada masuknya dalam hatinya, tidak terburu-buru maca tu. Sebab kan surat Al-Baqarah itu kan banyak cerita juga di situ kan. Banyak cerita azab, banyak cerita ini, banyak cerita itu. Jadi kita waktu maca tu, makanya Ustaz penanjung tahu tu, kalau antum nak belajar khusyuk maca Quran, bacalah Quran yang ada terjemah di sampingnya. Begitu maca selesai kita tengok sebelahnya apa dia artinya. Jadi kita, begini, rupanya begini. Apalagi kadang-kadang ada terjemah Quran tu di bawahnya ada tambah keterangan Ini. Itu nikmat kita macanya. Seperti itu. Jadi maca Quran itu pelan-pelan dalam solatnya, jangan terburu-buru. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita supaya solat kita khusyuk. Apalagi kalau kita maca surat-surat yang berkaitan tentang azab Allah, surat-surat berkaitan dengan rahmat Allah. Tengok Rasulullah itu. Kalau solat Id yang dibaca suratnya panjang-panjang, surat Qaf. Surat Qaf yang dibaca Rasulullah, surat Al-Qamar. Ya, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Isinya apa? Coba baca isinya. Tentang hari kiamat, tentang azab Allah bagi yang
melanggar tentang rahmat Allah bagi yang taat. Supaya yang dengar itu simak. Surat Jumaat, Nabi baca surat apa? Jumaat sama Al-Munafikun. Ceritanya tentang itulah juga. Nah, waktu kita baca surat pendek, dah usah jauh-jauh. Iza zulzilatil ardu. Dia sepi bacaannya. Ya Allah, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dia tak kuat lagi, dikeluarkan juga loh beban-bebannya. Yang nempel-nempel di punggungnya dilepas juga loh oleh bumi. Itu kan ayat itu sudah jelas kalau kita paham. Ya Allah, kalau terjadi di saat ini, apa dia yang kusiapkan untuk menghadap Allah. Wa qala al-insanu malaha. Ya Allah, baru manusia ngomong, ngapu ini baru sadar. Itulah kalau pas gempa baru sadar, pas ada bencana alam baru teringat. Bau ngeh. Kalau orang Sunda tu ngeh. Bau ngeh. Bau terfikir. Oh, aku nak taubat. Dipikirnya taubat tu giliran dapat musibah tidaklah. Kita bertaubat harus benar-benar dengan Allah Taala. Itulah sebab itulah benar-benar khusyuknya. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Apabila kau ruku, kau sujud, fatma'in. Apa? Tumak nina tu tahu tak? Sukunun ba'da harokat. Diam setelah bergerak. Namanya tu nak tumak nina. Takarannya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i cukup dengan subhanallah. Setelah sempurna ruku subhanallah. Itu takaran tumak nina. Sudah boleh kita mengangkat badan. Tapi setelah sempurna tumak nina dalam solat ada berapa ikut? 4. Ada 4 tempat tumak nina dalam solat. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, itu harus ada tumak nina. Kalau tak kata tumak nina, itulah kata Nabi wong yang galak maling solat. Ya. Solat ngaca-ngaca, belum nyampe ruku sempurna, lah mantol lagi ke pucuk. Dikata ke pemain basket, bukan. Mantol-mantol ya. Ada yang belum selesai, belumlah nyampe sujud. Syarat sujud. Sujud itu syaratnya kening harus ditekan. Tak boleh nempel. Oh, ditekan. Allah, begitu kita neken, subhanallah. Tegak, sudah sah salat kita. Tumak nina, takarannya subhanallah. Subhanallah tu bukan setelah baca doa sujud, bukan. Walaupun doa sujud tidak kita baca, asal kita tumak nina, salat kita sah. Sebab bacaan tasbih di ruku, tasbih di sujud, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, itu termasuk hayat salat. Hayat solat tu kalau kita lupa atau kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Tak imam tadi lupa ucapkan Allahu Akbar, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak usah, biarlah. Tidak perlu sujud sahwi, itu namanya hayat solat. Yang wajib tu tumak ninanya. Allahu Akbar. Nah, sama cak kita takbir. Yang wajib tu takbiratul ihramnya apa ngangkat tangannya? Hah? Takbiratul ihramnya ngangkat tangan tidak wajib, sunnah. Yang wajib tu Allahu Akbar. Lah kalau wong nak katik tangan, mak mana nak ganti kaki ya? Kan tak mungkin. Nah itu, jadi kita tumak nina tu. Makanya dalam solat kita sudah diajari, walaupun tidak wajib, tapi kita sudah diajari untuk berhenti sebelum melakukan gerakan. Dari mulai kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kita disunahkan berhenti dengan jedah dengan sebelum baca doa iftitah. Tidak boleh. Kadang-kadang bohong-bohongan, Allahu Akbar kabira alhamdulillah kasih langsung. Ya, itu tidak ada afdal ya. Tidak afdal. Ya, ada yang bohongan tadi kan, nak cepat tadi. Nah, setelah baca iftitah, sebelum baca auzubillah, itu disunahkan setiap rakaat baca auzubillah sebelum baca Fatihah. Sebelum baca bismillah itu disunahkan baca auzubillah, tapi disir ke dipelan ke. Wabil khusus di rakaat pertama, jangan ditinggalkan auzubillah itu muakkad. Akid itu di rakaat pertama. Setelah baca doa iftitah, wa ana minal muslimin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jeda dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Wow, tu Yang ketiga, dari auzubillah nak baca bismillah, Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jeda. Tidak main sambung-sambungan wasol ya lo. Tahunya wasol, ini wasol, itu wasol. Nah ini sudah diajari dari solat untuk jedah itu.
Setelah maca apa lagi waktu kita jedah? Setelah maca Fatihah, waladdallin. Jedah dulu dengan takarannya, kata ulama maca apa? Rabbighfirli wali walidayya dalam hati. Atau dikuatkan boleh, tak batal. Ulama mengatakan tak batal sebab itu ayat dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ada lagi yang nambahkan pakai walil mu'minin malah. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Jedah. Dari apa lagi yang waktu jedah? Dari amin nak maca surat. Dolin amin. Jedah kan? Dolin jedah dengan amin. Setelah amin jedah dengan. Tidak disunahkan untuk langsung maca surat. Jedah dengan. Kalau kita solat dewean. Kalau kita solat imaman, dapat kita jedahnya. Imam tu maki jedah. Kalau Habib Abdullah Haddad sudah nunjuk tahu kan kemarin, kalau jedah dari waladdallin setelah amin nak maca surat, itu Habib Abdullah Haddad maca ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rakaat pertamanya. Rakaat keduanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sama ada dua ayat Rabbi auzi'ni dalam Al-Quran. Sikok dibaca setelah rakaat pertama, sikok dibaca rakaat kedua sebelum maca surat. Supaya ada jedah. Sudah kapan lagi? Setelah maca surat sebelum rukuk, ada jedah pula. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Nah, itu kan nyambung. Walaupun tidak ada batal, tapi tidak meletakkan sunnahnya. Ya, itu namanya ajil, terburu-buru. Al-ajil itu minasyaiton, kata Nabi. Sifat terburu-buru itu dari sifatnya syaitan. Kecuali dalam beberapa hal. Maya utang. Kalau ada duitnya cepat ke. Nganten kena anak betino. Cepat ke, ladu jodohnya. Jangan anak betino sampai berjenggot. Tak mungkinlah berjenggot. Sampai tua gara-gara nak minta duit besar. Gara-gara nak minta mas kawin besar. Akhirnya anak tidak kawin-kawin. Lanang datang ngawak duit 30 juta, 20 juta. Pak, aku nak minta lama. Ada berapa kau duit? 20. Tak ada kata level. Kurang aku ni. Belum ini. Paling tidak 70 lah. Nah, mundur dulu Pak, aku duit kasih. Akhirnya jadi gadis tua. Anak tadi diajari oleh umat bapaknya, jangan kalau kau minta banyak lah sekalian. Sekali seumur hidup kau tu pengantin. Padahal dalam segi syariat tidak diajari sama ulama kita minta mas kawin besar. Ya kalau memang dia sudah ada jodohnya, cukup untuk kita nganten kan. Kadang-kadang wong ni sok-sokan nak adakan acara tadi, nak olok-olokan, bangga-banggaan, nak lemak-lemakan. Oh aku ni, kau ni kata. Itu dalam kitab Adabul Islam fi Nizamul Usul dijelaskan oleh Abu Yahya Said Muhammad bin Al-Maliki masalah itu. Kadang-kadang wong ni kalau nak nganten kena anak tu, nak inilah, nak itulah, dia diolok oleh tetangga-tetangganya. Ai kau jangan cak itu, mulai uyunya ni. Akhirnya tak jadi. Akhirnya menganten ke tadi tujuannya bukan kena Allah. Itulah, bukan ini saran lain. Kalau kita cepat kanten kena anak, cepat ke ladu jodohnya. Yang apa lagi kita cepat ke nganten jenazah, cepat ke. Yang lama-lama je itu kan. Dan ada beberapa hal yang lain yang memang disunahkan cepat. Nah, kalau kita solat santai, apalagi kalau solatnya dewean. Jadi pakai tumak ninanya. Walatan guru solah nakrudik. Jangan kau sampai merusak atau melobangi solatmu seperti ayam jago yang galak ngelubangi tanah itu. Ini ayam jago tu galak ngeduk-ngeduk tanah. Nah, jangan cak itu kata ulama kata. Lobang merusak solat kita. Tak sah solat kita. Artinya mana? Terburu-buru solat. Allah Akbar, Allah Akbar. Terburu-buru. Tak katik tumak ninanya. Itulah tumak nina yang harus kita lakukan. Wajib hukumnya. Baik itu solat fardu atau solat sunnah. Wajib. Maca Fatihah tu wajib solat fardu apa solat sunnah deh? Dua-duanya. Iya, kalau tak maca Fatihah tak sah solat sunnah kita. Jangan orang fikir kalau solat sunnah itu tak wajib maca Fatihah. Nah, wajib hukumnya. Jadi kita letakkan tempatnya, sempurnakan khusyuknya, sujudnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan anna man hafaza ala shalah wa atammaha
ketika seseorang itu menyempurnakan solatnya, menjaga solatnya dengan sempurna, tahruju solatuhu bi baydha musbira, maka solatnya itu akan keluar menjadi pahala buat dia, putih bercahaya terang. Maka solat tadi mendoakan dia, hafizakallah kama hafaztani, kata solat, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku di solat. Makanya kalau nak metu pagi-pagi subuh tu, benar-benar lah solatnya, supaya didoakan oleh solat. Solat kita doa ke kita, semoga Allah nyaga kau sebagaimana kau nyaga aku, benar-benar. Tapi sebaliknya, orang yang tak menyempurnakan solatnya, rukuknya tak sempurna, tidak kata husuk sama sekali, pakai ngomong pula, yang penting kewajiban sudah selesai. Tak kata nak berusaha nak husuk, nak hudu dalam solat, minta nak banyak, hajat nak banyak, tapi dalam ibadah solatnya sama Allah Ta'ala dia sekendak dia baik, maka solat itu nanti akan keluar dari badan dia, ibadahnya tadi akan berbentuk sauda muslimah, hitam pekat. Kalau solat itu berkata, dhayya'akallah kama dhayya'tani di solat, semoga Allah jatuhkan kau sejatuh-jatuhnya sebagaimana kau jatuhkan aku di solat. Makanya kita ni introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau umpama kita ada kekurangan hidup, ada permasalahan hidup yang kita hadapi, mungkin solat kita kurang khusyuk, mungkin solat kita kurang khudu, tak usah suuzon dengan Allah, tak usah. Allah tu sudah baik sama kita, sudah terlalu baik sama kita. Maksiat jalan terus, tinjuk rezeki terus, walaupun rezekinya macet-macet, ya kalau nak lancar nak benar pula. Kalau pengen rezekinya lancar nak benar pula. Lawang nak pengen dapat jabatan, nak sekolah tinggi baru boleh jabatan. Sama macam itu juga. Kita kalau nak pengen dapat yang lemak dari Allah, ya benar-benar lah. Nak sabar, nak istiqamah. Jangan pernah ngorek-ngorek. Jangan pernah apa, kalau bahasa kita ni, jangan pernah nak nyari kekurangan-kekurangan Allah itu. Na'udzubillah min zalik. Akulah ini, jangan. Tak usah, saya tak tahu. Doa sudah masih tak pernah kabulkan Allah lah, 3 tahun berdoa tak pernah kabulkan Allah. Sudah terus ke baik, berarti Allah tu tahu dengan aku. Jangan berubah gayanya. Terus malah ibarat kita ni kan, kalau masuk masjid, kalau kita menghadap Allah, ibarat kita ni tamunya Allah Ta'ala, berhadapan dengan Allah Ta'ala. Maka benar-benarlah kita menghadap Allah Ta'ala. Sebab inilah yang akan dilakukan solat. Kemudian summa tulafu kama yulafu saubul khuluq. Solat yang tadi dilipat pahalanya, ibarat kalau baju yang buruk dilipat, tak kati guna lagi. Baju tadi dilipat, dilemparkan ke rai wong yang solat itu, bela kau. Itu kurang lebih. Kalau solat kita tak ada benar, kalau solat kita galak meringkas, tidak nukunkan rukun-rukunnya, tidak nukunkan sujud-sujud apa syarat-syaratnya. Makanya kita belajar yang benar ilmu fikih itu, duduk benar-benar untuk kita tulah, untuk kita ibadah sempurna. Benar-benarlah ibadah sama Allah Ta'ala, sesempurnalah kita, semampu kita. Pernah dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu melihat ada seorang lelaki ya'basu bilihyatihi. Dia lagi solat, main ke jenggotnya. Ada lagi solat, jenggotnya panjang, dimain-main jenggotnya oleh laki-laki ini. Lagi solat. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah berkata, lau khasha'a qalbu hadza, kalau seandainya hati mamang ini hatinya wong ini khusyuk, la khasha'at jawarihu, maka seluruh anggota badannya akan khusyuk dengan Allah Ta'ala. Hatinya lalai, makanya dia main ke jenggot. Kalau hatinya khusyuk, maka tak kata pengaruh yang lain, nak reward segala macam, tak lah, yang penting solat dulu. Jadi tergantung kita. Oleh sebab itulah kita kalau solat itu jangan fokuslah dengan solat, tak usah pikir, kecuali kalau gatal, tak pacak ditahan, atau mungkin ada binatang, kita membaik. Tapi kan sudah diatur dalam syariat bagaimana cara-caranya. Fabayyana, maka jelas dari hadis ini, anna husu'al jawarih min husu'il qalbi. Kalau anggota badan kita tu khusyuk, itu merupakan tanda hati kita khusyuk. Kalau solat banyak berenggut, solat banyak bergerak, itulah tidak khusyuk. Oh, kalau kita tu memang khusyuk, mantap solat tu, nah nikmati solat itu. Bergerak sini, bergerak situ, kaki belanjar lah, tangan bergoyang lah, aduh digawi gini. Kadang-kadang tak katik sebab digawi gini, tidak gatal, bergarut dia. Ya, yang seperti itu. Nah ini tanda.
wa annahu la kamala lis salat bidun zalik. Tidak sempurna salat kalau tidak ada hal khusyuknya hati tadi. Salaf rahimahullah taala diceritakan, berkata sebagian salaf kita, ulama kita ridwanullah taala, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi, barang siapa ini yang punya level salat tinggi, yang level salatnya sudah khusyuk, dia berkata, orang yang mengetahui siapa wong ada sebelah kanan, siapa wong ada sebelah kiri dalam salat, berarti tidak ada khusyuk. Ini levelnya, berarti ada level juga salat itu. Kalau model kita ni belum nyampe level ini. Kita masih tahu sebelah kita ni sahib kita, tahu sebelah kita ni mamang kita, tahu. Kalau wong yang khusyuknya tak tahu lagi, sudah tenggelam. Salah satu ada sikap ulama itu di Hadramut sana, yang mana dia ini ahli ibadah. Oh, bukan main ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala coba dia dengan kakinya. Jadi kena penyakit kaki yang uji kita ni koreng sampai akhirnya mungkin ada gula segala macam akhirnya ditetak. Diungkon dokter untuk dipotong. Kata dia tadi mengatakan, jadi harus tetak. Kalau tidak tetak dia nyambung. Musuk naik ke pucuk. Maka dipotonglah kakinya tadi. Oh, begitu selesai dipotong, dalam keadaan dia berzikir tadi. Okey, tunggu aku berzikir dulu. Sebab kan kalau dulu mungkin zaman sahabat pernah terjadi macam itu. Sahabat tu sikap sahabat kakinya dipotong kan. Dia minta lagi dalam keadaan solat. Nah, kalau dulu mungkin belum ada hukumnya kan. Kalau sekarang sudah ada syariat, tidak mungkin tetap berdarah dalam solat kan, batal solatnya kan. Nah, dia lagi berzikir. Okey, tunggu aku berzikir kata. Kalau aku sudah tenggelam berzikir, maka anak aku yang tunjuk tahu aku, tunjuk tahu kamu. Kalau anak aku sudah ngodai, tetaklah. Tak ngasuh, asik dia dengan Allah Taala. Itu cetuk semut lagi, cetuk nyamuk lagi, berdenyit itu. Dan itu ada levelnya tinggi. Tapi kita berusaha baca. Bahkan sampai dikatakan di antara aslaf kita terdahulu, para ulama kita, mereka terkadang ada sampai derajat solat yang sangat luar biasa mereka dapatkan khusyuknya. Sampai di antara seorang di antara mereka, yaqum alaihi toil, lagi solat burung datang. Saking tidak bergeraknya solatnya, burung itu nempel di kepalanya. Disangka oleh burung itu batu. Saking khusyuknya dalam solat, tenggelam di dalam solat, asik dia dengan solat. Disangkonya batu, saking lama tegaknya, saking khusyuk sujudnya itu. Wow, hebat Nah itu jadi artinya kita tidak usah bicara masalah yang lain. Ini kehusyukannya seperti itu luar biasa. Bahkan ada di antara mereka ini lagi tengah salat, tiang masjid roboh. Wong pasar datang kalau ke situ, ningok, tenggelam. Dak katik tahu dia. Ngapa rami-rami roboh tiang? Dak tahu tiang roboh, saking khusyuknya salat. Kalau kita dikit. Ya memang kita dalam syariat Imam Syafi'i dibolehkan kita membatalkan solat untuk menyelamatkan diri. Boleh, kita lagi solat, tiba-tiba ada gempa, batal ke? Boleh hukumnya. Ya tak apa-apa, kalau tak batal juga tak apa-apa. Jadi kita boleh diperbolehkan untuk menyelamatkan diri, boleh hukumnya. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini yang tenggelam dalam khusyuk, ini bukan untuk perbandingan kita, untuk contoh buat kita. Sebab kita jingok bagaimana hebatnya ulama-ulama dulu masalah akhiratnya. Jadi kita ni kalau kita nak merasa sombong, belum seberapa. Acap kita solat asbes subuh, kita tak terkanjal, kalau tak menculat lagi. Untuk perbandingan kata Nabi kan, kalau urusan akhirat jingok wong yang di pucuk kita dalam ibadah. Nah, ini berarti jingok mereka ini. Bahkan ada di antara mereka yang berkata kepada anaknya, cucung-cucungnya, apa? Idza dahaltu fis shalah, kalau aku sudah salat, faf'alu ma badalakum. Silahkan kalian nak nyengit-nyengit. Silahkan kalian nak main-main. Silahkan kalian nak ribut, tak apa-apa. Tak ngaso sudah. Tenggelam dalam salat. Tidak tahu lagi wong ribut kulu-kili itu. Nah, ini magomnya magom lain sudah. Kalau kita lagi salat dengan lagu dugem, berubah. Lagi salat HP wong berbunyi, lagi kurang konsentrasi kita. Itu lagi sholat, HP itu bunyinya lagu-lagu ini pula dangdut. Nah, itulah tadi kalau nyetel lagu tu jangan merana gitu. Cari lagu-lagu yang biasa ada dari. Kalau nak sholat mati ke dulu.
Kecil ke dulu volumenya. Jangan nak bersuara ni. Tetaplah walaupun antum ahli bisnis lah. Pegawai tetap mati ke dulu solat itu. Selesai ke dulu ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Al-Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Rumahnya terbakar. Dia lagi sujud. Waja'alu yasihuna alaih. Orang Jabur keluar. Nyerit ke dia. Wahai Imam Ali, Imam Ali, Ali. Dia ngapa? Rumah kebakaran, rumah. Ya annar, ya ibna Rasulullah. Api, wahai putranya Rasulullah. Api katanya. Falam yarfa' ra'sahu. Tidak dengar ngomong nyerit-nyerit itu dia. Falamma faragha min salatihi. Setelah selesai dari salatnya, apa dia? Cuma sajadah sama dia yang tidak terbakar. Lalu dia menjawab, ngapo dak ada berlari, ngapo dak sadar? Dia langsung menjawab, al-hatni anhan narul ukhra. Telah membuat aku lupa api yang lain dari api ini. Api akhirat itu telah membuat aku lupa dengan api dunia ini. Tidak terfikir lagi dengan api dunia ini. Itu saking husuknya dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Cuman kita dah usah nyoba-nyoba, kalau ada kebakaran berlari deh. Jadi artinya ya, jaranglah ini orang-orang dulu seperti ini. Bahkan ada lagi yang bertanya kepada para ulama kita dulu. Hal tajidu fi salatika ma najiduhu min wasawisid dunya? Wahai Syekh, apakah engkau ketika solat mendapatkan sesuatu di dalam hatimu seperti kami? Kami ni kalau solat, dunia tu lah. Waktu solat, ngikir ke dunia. Apakah engkau juga seperti itu? Ini orang bertanya sama kepada seorang ulama. Maka Syekh ini menjawab, li antah talifa fil alsinah ahabbu ilayya min zalik. Lebih baik diletakkan di belakangku tembok daripada aku berfikir dengan dunia. Biarlah tembok itu nimpo aku daripada aku kalau aku solat ingat dengan dunia. Tuh, saking tak pernah ingat sama dunianya. Justru kalau kita terbalik, kalau lagi tak solat tak ingat sama dunia. Maka kalau lagi solat ngacang-ngacang. Memang terkadang syaitan yang dibuat ingat kita itu memang. Macam ada cerita dulu kan, zaman Imam Abu Hanifah, ada seseorang laki-laki datang ke rumah Imam Abu Hanifah. Suri-suri dia datang. Wahai Syekh, wahai Imam Abu Hanifah, aku ni lupa nudukkan konjen duit. Aku duduk ke di belakang dapur rumahku, ku pendam je tanah. Tapi aku lupa tempatnya di mana. Sebab di rumah tu besar lapangan belakangnya. Di manalah solusinya supaya ketemu? Kalau ku keduk galau tak ada mungkin. Atau Imam Abu Hanifah sudah, agak malam kau solat Isya, kau tidur, agak bangun kau jam 1. Kau solat tahajud. Jangan kau berhenti sampai subuh. Akhirnya kau dapat ilham. Kata Ibu Abu Hanifah. Udah, dia sudah kalau cak itu. Solatlah dia solat Isya. Habis solat Isya tidur. Habis tidur dia jam 1 bangun. Dilakukannya lah. Wuduklah sudah selesai. Langsunglah usolli sunat tahajud rakaat ini dia. Sudah solat apa? Sunat langsung tahajud lah dia. Tidaklah solat sunat wuduk langsung tahajud dia. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar langsung teringat. Nah, yo di situ jinyo. belum selesai rakaat pertama. Dah teringat. Oh yo nian, parak gedek itu. Bawah itu aku duduk ke. Sudah dapat 2 rakaat, wala salam wala kalam lagi. Assalamualaikum. Jinyo. Keduknya langsung. Ketemu. Nah, ada dah di sini. Datang langsung jam 1:30 malam ke rumah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tu tak pernah tidur malam. Di masjid kadang. Di mana? Dia tengok ada masjid. Datang. Wahai Syekh. Alhamdulillah. Ketemu. No. Kan anak ngongkon dia solat sampai subuh. Dia sudah ketemu. La haula wala quwwata illa billah. Jahatnya syaitan itu. Dia ngongkon. Tahan ninjoknya ilham. Ditemukannya. Supaya berhenti solat. Jadi gawe syaitan tu macam itu dia. Mana caranya orang tu berhenti dari ibadah. Yalah tadi. Kena tujuannya dunia tadi. Nah makanya kata ulama ini mengatakan, aku tak demen kalau aku solat tujuan dunia. Was-was syaitan itu masya Allah. Ya kata, kalau kehilangan kunci, kadang teringat pas lagi solat. Manalah kunci aku tadi. Pas takbir teringat, oh yo bawa bantal ini. Di solat. Ya memang benar, kita kalau lagi solat jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu kita. Cuman kita ni bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah beda sama kita. Nabi Muhammad tu solatnya langsung berhadapan dengan Allah.
Kalau Nabi Muhammad pernah dalam satu riwayat selesai sholat langsung balik Rasulullah. Sahabat bertanya, ngapo balik Rasulullah? Biasa tak pernah langsung balik. Biasa berwirid dulu, duduk dulu dengan sahabat. Ini langsung balik. Kata Nabi, aku teringat ada emas, sebungkam emas di rumahku yang aku tadi nak unjuk ke sama fakir miskin. Rupanya nganggu dalam solat aku. Aku nandak dia bakal jadi gangguan aku dalam ibadah kepada Allah. Selesai salam, bimbek Nabi dibagikannya langsung. Nah, kalau kita lain. Kalau kita khusyuknya kan beda. Inilah artinya solatnya Nabi dengan solat kita ya tak ada sama. Makanya orang-orang dulu benar-benar. Bahkan ada lagi ulama yang ditanya, hal tahaddasa nafsuka fi shalah bi syai'in? Apakah dirimu ketika kau solat ingat dengan sesuatu? Wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah hatta ahdisa nafsi bihi fiha. Dijawab oleh ulama ini. Apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai dari solat, yang lebih mulia daripada diriku ini? Tak kati. Solat itu lebih mulia dari segala-galanya. Jadi tak kati sesuatu yang lebih mulia dari diri kita, tak kati. Tak barang-barang kita lepas segala-galanya. Al-Imam diceritakan Rabi bin Haisam, seorang tabi'in terkenal. Beliau ini pernah solat di satu masjid. Ya, lagi solat, tiba-tiba apa? Datang maling. Biarlah diam ke biar anda dengar saya tahu kan. Jadi datang maling ngembek kudonya. Kudonya dikebet di luar itu. Dia lagi sholat. Kalau kita mau tahu sekarang, kudo sama motor mahal mana? Agon. Mahal kudo. Motor 3 juta dapat. Kudo apa 3 juta? Kakinya setengah. Lagi sholat, ada orang maling, kejinguan maling kudo tadi ngembei maling lepas ke sudah dia lagi solat, ai manusia nyeritkan, wahai Robi, wahai bapak katanya, ada kudomu diambil wong. Maka Imam Robi setelah selesai solat mengatakan, lagot ra'aituhu ina atrukuhu, aku nyingok dengan mata waktu dia melepaskan tali kudo gitu. Aku nyingok. Faqalu, maka mereka menjawab, ngapa kau tak stop ke solat? Kerja dulu maling itu. Kata beliau mengatakan, solatku lebih kucintai dari kudo itu. Maka saksikan, aku ridho dengan kudo itu diambil oleh dia. Jangan nunggu, tak baca itu nunggu. Ya, cuma ini contohnya ulama-ulama dulu dalam solat itu seperti itu. Kita berusahalah, usuk buanglah segala pikiran dan duka. Setelah solat baru kita datangkan suka dan cita kita waktu solat, kita benar-benar khusyuk, bersyukur sama Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan solat kita menjadi baik ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita sambung lagi. Mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan antum kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga setiap saat kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Saudara-saudara muslimin kita di Palestina dan di Gaza semoga dilindungi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.